Gibran buka MTQ Korpri Nasional di Palangkaraya tak beri sambutan. Ini judul di atas terlalu sopan. Kalau saya baca di beberapa konten podcast teman-teman yang lain itu judulnya sangat keras sekali dan bahkan menyindir Mas Gibran. Jadi begini Mas Gibran diundang di sana untuk hadir dalam acara pembukaan MTQ yang dilakukan oleh Korpri di Palangkaraya. Tapi pada saat diberikan waktu Mas Gibran untuk sambutan, Mas Gibran tidak bersedia dan hanya bersedia untuk memukul gong tanda acara pembukaan dimulai. Sebenarnya saya tidak saya tidak dalam hal untuk membela Mas Gibran, tapi saya hanya memberikan kritik dan saran kepada seluruh staf atau orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mendampingi Mas Gibran. Dalam hal-hal keprotokoleran, setiap pejabat yang kita dampingi tentu kita sudah tahu agenda apa yang akan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Sekiranya Mas Gibran diundang dalam kegiatan ini terkait dengan keagamaan MTQ, maka panitia ataupun tim protokoler yang mendampingi beliau sudah harus membuat catatan singkat. Diminta atau tidak, biasanya pejabat kalau diundang pasti diminta sambutan, maka harus ada persiapan. Kalau begini kan sama saja mempermalukan Mas Gibran. Bikin catatan singkat, pointers-pointersnya saja. Mas Gibran ini sebentar akan diminta berikan sambutan. Ini aja disampaikan ya, ini. Gitu aja. Sampai pada akhirnya selesai pukul gong, wartawan mencegat Mas Gibran untuk wawancara cegat itu di luar. Beliau langsung bahasa kasar yang ngacir masuk mobil. Nah, ini presiden tidak baik, bukan kepada Mas Gibran, tapi pandangan masyarakat. Pejabat negara kita kok begini amat. Oke lah, itu hal lain. Mas Gibran menjabat wali kota di Solo, kalau tidak salah tidak sampai 5 tahun. Itu kan pengalaman. Artinya pejabat publik itu tidak jauh dari wartawan, memberikan sambutan, seremonial dan lain-lain. Saya rasa yang sudah terjun di masyarakat pasti paham itu. Tidak usah bicara kita terlalu luas kenegaraan lah. Kita di pengurus RT pun kita sering dipanggil untuk tampil, memberikan sambutan dalam hari-hari besar Islam, hari-hari pahlawan nasional. Nah, kalau Mas Gibran dalam konteks nasional masih seperti ini, nanti kan kasihan. Kasihan siapanya? Kasihan nanti regenerasi ke depan. Sehingga saya memberikan masukan dan catatan. Kalau dalam tingkat seperti ini para staf atau tim protokoler juga tidak memahami kerja-kerja keprotokoleran, Mas Gibran pecat aja mereka. Tidak pantas. Ini kan mempermalukan Mas Gibran. Ini saran dan masukan dari saya. Kalau debat kemarin Mas Gibran begitu lincah menghadapi pertanyaan-pertanyaan, terus menjelaskan program-program, itu kan di-endorse, artinya dipersiapkan. Ya kan, terlepas dengan cara apalah, itu namanya di-endorse, dipersiapkan Mas Gibran sehingga begitu siap menghadapi segala macam pertanyaan. Nah, ini udah di dunia nyata. Mas Gibran sudah di dunia nyata, artinya sudah harus mempraktekkan semua itu. Saya bukan mengajari, tapi itu pengalaman saya juga. Sehingga Mas Gibran harus selalu mempersiapkan diri. Jangan tiba masa tiba akal, akhirnya aduh gimana, nggak bisa. Udah harus siap mental. Namanya Mas Gibran sekarang posisinya sebagai wakil presiden, bukan hal yang ecek-ecek. Tidak boleh menganggap semua masalah gampang, tidak bisa. Semua orang berangkat dari nol. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang pintar. Semuanya dari nol. Para pejabat sekalipun dengan latar belakang mereka yang, mohon maaf, pendidikan di atas rata-rata, ketika diberikan amanah menempati satu posisi, mereka pasti menyesuaikan. Tidak langsung bisa. Mereka panggil para staf, panggil semua orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menyusun semua apa yang harus saya ambil, langkah apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya lakukan, itu semua dipersiapkan. Jadi Mas Gibran ke depan harus lebih bagus lagi. Jangan bikin malu lah. Aduh, kalau begini kan ya mohon maaf ya. Bapak Anda juga
Bapak Anda juga awal-awalnya agak kaku, agak bahasa Inggris segala macam. Nggak perlu. Soeharto itu orang ahli strategi perang. Tapi ketika ke luar negeri, beliau bawa translator, beliau bawa penterjemah. Beliau dengan bangga, dengan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Wajib bahasa asing, ya. Sekarang dunia ini pergaulan internasional. Setiap pemimpin harus bisa memahami, bisa paham, bisa speaking bahasa asing. Inggris misalnya harus menguasai karena pergaulan internasional. Tapi kan kita juga harus dengan percaya diri bahwa kita tidak mampu, tidak apa-apa. Toh rakyat percaya saja di pemimpin. Itu adalah memberikan nilai tersendiri dengan mengakui saya memang tidak bisa. Tapi di sisi lain orang pasti merasa bangga dan kagum. Anda dengan segala keterbatasan, rakyat percaya. Terlepas itu dengan cara apapun Anda dipilih. Nah, jadi ini saran saya Mas Gibran, tolong beli buku-buku ya. Buku tentang pemerintahan, ketatanegaraan, bagaimana mengupgrade diri supaya ke depan itu lebih siap. Ini bukan di dunia mimpi lagi, ini sudah dunia nyata. Jangan sampai nanti, mohon maaf, anak cucu menertawakan kita karena tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Yang menjadi pertanyaan, dengan cara apa kita menggapai posisi kita hari ini? Apakah dengan cara bertarung dengan sehat ataukah dengan cara yang, mohon maaf, mengalahkan segala cara? Itu kan kita masing-masing pribadi mengupgrade diri kita dengan cara kita. Tapi tentunya hal ini adalah pelajaran bagi kita semua. Demikian Mas Gibran, selamat bertugas. Apapun juga Anda adalah wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.